Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dan saya hormati. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika kita mendengar dan meresapi firman, maka akan sangat bermanfaat sekali bagi kita. Namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ada karena anugerah Tuhan. Buka hati kami dan kami akan siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara pendengar yang baik, yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca di dalam Kisah Rasul, Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Di sana dikatakan begini, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Sekali lagi, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah, saudara-saudara, tema atau renungan kita pada kesempatan ini doa dan pertobatan. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, sepanjang sejarah kekristenan, begitu banyak martir mati karena iman kepada Kristus, seperti Yesus. Alkitab mencatat nama seperti Yohanes Pembaptis, Stefanus, Yakobus, dan Paulus yang dihukum mati karena menyatakan iman dan kebenaran. Nah, saudara-saudara, namun hanya kematian Stefanus yang dicatat cukup detail. Stefanus tak bersalah. Ia hanya memaparkan sejarah bangsa Israel, ayat 2 sampai 53. Ya, dari ayat 52 sampai ayat 2 sampai 53. Kalau saudara baca itu panjang ya. Nah, saudara-saudara, hanya kematian Stefanus yang dicatat cukup detail. Kenapa? Karena Stefanus tak bersalah. Ia hanya memaparkan sejarah bangsa Israel. Tadi saya sudah katakan ayat 2 sampai 53. Dan itu membuat marah para anggota Mahkamah Agama, serta berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kalimat itu dianggap cukup menjadi alasan untuk merajamnya dengan batu. Mereka merajam dia, Stefanus, dengan batu. Namun ada beberapa catatan penting. Pertama, sebelum mati Stefanus berdoa. Jadi doa itu penting sekali. Sebelum Stefanus di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah sebentar lagi dia tahu akan mengakhiri hidupnya karena aniaya yang begitu besar, begitu hebat. Sebelum mati, Stefanus berdoa. Dia minta kekuatan. Dia minta penyertaan. Tuhan janganlah, perhatikan doanya. Tuhan janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Saudara, seharusnya dia berdoa, Tuhan balas. Ya mungkin kalau kita, Tuhan balas. Tapi doanya Stefanus, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ayat 60. Kedua,
disebutkan nama anak muda bernama Saulus yang hadir dan diminta menjaga jubahnya, ya, orang-orang yang melempari batu itu. Saulus juga ditulis menyetujui hukuman rajam terhadap Stefanus itu. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kematian Stefanus mungkin tampak seperti kemenangan bagi para ahli Taurat dan pemimpin Yahudi. Doanya yang meminta Tuhan mengampuni mereka yang menganiaya sepertinya hanya dilakukan karena ia berusaha mencontoh Yesus saja. Tetapi saudara-saudara, namun beberapa pasal setelah itu, kita lihat Saulus yang hadir menyetujui pembunuhan Stefanus mengalami kejadian yang mengubah jalan hidupnya. Kisah Rasul 9. Tuhan sendiri yang datang kepada Saulus, membuatnya bertobat dan menjadi penginjil terbesar dalam sejarah. Tentu saja penunjukan Saulus alias Paulus menjadi rasul ini adalah kedaulatan Tuhan. Namun kita bisa lihat bahwa pertobatan Saulus juga adalah jawaban atas doa Stefanus. Luar biasa sekali, saudara. Ya, luar biasa. Nah, saudara, kenyataannya ada banyak pertobatan terjadi sebagai jawaban atas doa-doa yang telah dinaikkan. Ya, Agustinus, salah satu bapak gereja yang mengalami pertobatan berkat doa ibunya, dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 berkata, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Apakah ada di antara orang yang kita kenal belum mengenal Tuhan? Adakah orang yang tak henti-henti menyakiti kita, menyakiti saudara, memusuhi saudara? Terus doakanlah mereka. Percayalah, Tuhan mendengar, akan menjawab doa kita. Mungkin ada di antara saudara ketika saudara berprestasi, ketika saudara ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan, ada orang yang sirik. Dan saudara rasa itu. Berdoalah. Karena doa orang benar besar kuasanya. Doakan. Kalau Saulus bertobat karena doa Stefanus, maka doa kita juga akan menghasilkan pertobatan-pertobatan yang sungguh dahsyat bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan mau pakai kita semua. Miliki karakter doa. Milikilah sifat doa. Dan saya percaya lewat hidupmu, mungkin engkau di tengah lingkungan pekerjaan, engkau disakiti, engkau dibully. Percayalah, doakan, maka doa itu akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat di hadapan Allah. Tuhan mau pakai kita semua, jemaat Bethesda. Amin.